Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dosen semua sebagai clinical teachers dan teman-teman sejawat perawat sebagai clinical instructor dan yang pastinya juga mahasiswa pendidikan profesi nurse program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Izinkan di kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan sebuah web aplikasi yang kami beri nama Siproners atau kepanjangan dari Sistem Informasi Profesi Nurse, yang mana nanti aplikasi berbasis web ini akan sama-sama kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kegiatan profesi nurse. Pada kesempatan ini mungkin kita mulai dari bagaimana cara mengakses aplikasi berbasis web ini. Terlebih dahulu, kita pertama-tama dapat mengaksesnya melalui link URL yang ada saya cantumkan di bawah ini. Pertama-tama kita copy dulu ke salah satu search engine. Nah, di sini sudah tampak landing page-nya dari Siproners ini. Di sini tertulis sign as employee atau student. Ya. Jadi penting saya jelaskan dulu bahwa Siproners ini nanti akan dibagi menjadi dua kategori dulu. Yang pertama itu adalah admin untuk pengelolanya dan user. Ya. Dan user nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu employee dan student. Di mana employee nanti akan dikategorikan menjadi dua, yaitu employee sebagai clinical teacher atau CT dan employee sebagai clinical instructor yaitu CI. Ya. Dan salah satu user lainnya yaitu sign as student, yang mana nanti akan banyak diakses oleh teman-teman mahasiswa pendidikan profesi nurse. Jadi jika mengakses URL siproners.ulm.id ini, kita akan dihadapkan menjadi dua pilihan, yaitu sign as employee atau sign as student. Bagi mahasiswa, sign as student, dan bagi pembimbing akademik atau pembimbing lahan, dalam hal ini sign as-nya di employee. Mari kita coba contohkan sign as employee ya, karena kebetulan saya merangkap menjadi admin juga sekaligus employee. Jadi saya pribadi mempunyai dua akun untuk Siproners ini. Kita coba untuk sign as employee. Nah, kebetulan di sini saya pribadi telah melakukan register, kemudian pernah juga sign in, dan saya centang remember me-nya. Sehingga aplikasi ini mengingat siapa kita pemegangnya. Sebagai user, name di sini kita menggunakan NIP kita atau nomor-nomor unik sesuai dengan diri kita yang telah diregisterkan oleh admin, dan di sini ada juga password yang unik bisa didaftarkan oleh admin dan bisa dimodifikasi oleh individual pengguna Siproners ini ke depannya. Jadi di sini untuk memudahkan kita centang aja remember me-nya, kemudian kita coba sign in. Oke, di halaman awal ini kita akan melihat landing page-nya banyak ya, istilahnya ada dashboard, ada user, semester, course, practice place, schedule, batch, dan task. Nanti akan kami jabarkan satu-satu fungsi-fungsinya, baik itu sebagai CT ataupun CI. Nah, pada kesempatan ini sebagai awal mula, saya pribadi mau mencoba untuk mengajak kita semua untuk memperjelas atau membaguskan profil kita masing-masing dulu, seperti kita melakukan edit profile. Ya.
melakukan edit profile. Jadi silahkan disorot nama kita ya, di pojok kanan atas di situ. Ketika diklik ada tulisan My Profile. Ketika diklik lagi kita akan menuju pada profile yang kita maksud tadi. Di sini tertulis posisi saya selaku clinical teacher. Kemudian di sini ada nama lengkap saya, ada NIP, ada kode inisial, ada alamat email, ada jabatan fungsional juga. Ini bisa sebenarnya nanti di custom oleh user, terutama user CT ataupun CI. Kalau nanti teman-teman mahasiswa ketika ngeklik edit profile ini, kosongan yang harus diisi nggak serumit ini, karena langsung aja nanti sebagai student NIM-nya yang akan menjadi username dan tidak ada imbuh-imbuhan jabatan fungsional, nggak ada. Ini khususan untuk CT dan CI, teman-teman mahasiswa terutama. Yang bisa kita lakukan di sini sebenarnya lebih kepada mengedit profil kita ya. Misalkan saya mau mencoba mencontohkan edit profile pada CT dan CI dulu. Di sini ada username sesuai dengan NIP biasanya, biar bagus lah tampilannya, ada nama kita, ada NIP kita di bawahnya. Silahkan ditaruh di sini. Ini biasanya bawaan dari register yang dilakukan admin ya. Nama juga bisa kita modifikasi nanti ya, kali aja kita sudah menyelesaikan studi lanjut, kita bisa menambahkan gelar akademik kita di sini. Kemudian email juga bisa diganti, namun penggantian email biasanya menyebabkan konsekuensi notifikasi yang awalnya diregisterkan di email ini mungkin akan tidak didapatkan lagi pada email yang baru dimasukkan. Nah itu mungkin kalau ganti email mungkin lebih baiknya konfirmasi ke admin saja untuk diselaraskan atau disinkronkan. Kemudian password ada unik bagi kita pribadi, kita aja yang tahu, istilahnya ada password konfirmasi, ada current password, ini identik ya ketiga kolom ini dalam pengkonfirmasian. Kemudian di sini juga ada istilahnya pangkat golongan bagi teman-teman dosen dan perawat sejawat. Kita lanjutkan. Di sini tadi ada pangkat dan golongan ya bagi teman-teman CT ataupun CI. Di sini bisa memodifikasinya nanti dari yang tidak ada pangkat golongan, dari pangkat penata muda 3A sampai yang paling tinggi di sini ada pembina utama 4E, bisa disesuaikan dengan dirinya masing-masing, bisa dimodifikasi di sini. Kemudian di sini juga ada yang namanya jabatan fungsional ya. Bagi dosen berarti jabatan fungsionalnya kita mengenal ada guru besar, rektor kepala, rektor dan asisten ahli. Namun nanti pada sisi yang lain, pada teman-teman CI yang notabene rekan sejawat perawat, itu nanti jabatan fungsionalnya sesuai dengan Permenpan RB. Nah, yang ada 7 jabatan fungsional itu silahkan nanti dipilih. Ini kebetulan demo yang saya bikin adalah demo jabatan fungsional di kami para dosen. Jadi dari asisten ahli sampai guru besar pilihannya di sini. Untuk di teman-teman CI pasti nanti pilihan jabatan fungsionalnya akan berbeda. Jika sudah, nanti tinggal masukkan password yang sama di konfirmasi password, di current password juga masukkan password yang identik, pastikan jangan salah. Jika kurang yakin, bisa teman-teman tengok, mengklik icon seperti mata ini. Diklik nanti akan kelihatan. Saya coba klik ya. Nah, itu kan ada kisi-kisinya, bisa kita konfirmasi. Kemudian bisa kita edit. Kalau sudah rasa pas, kita cek kembali semuanya.
rasa pas bisa kita edit. Di sini juga kita bisa mengganti nanti foto profile kita dengan foto yang kita inginkan. Setelah semuanya oke, bisa kita edit. Karena pribadi saya tidak ingin edit, maka saya tekan back saja. Oke. Untuk melihat, kita bisa lihat di My Profile lagi, harusnya nanti akan terubah hal-hal yang rekan-rekan coba modifikasi tadi terlihat di sini nantinya. Oke, kemudian ini juga saya overview-kan, ada yang namanya academic profile, ada sertifikat. Nah, di sini ada dua hal, teman-teman Siti dan CI. Jadi, yang namanya academic profile di sini, kami ingin membangun suatu informasi tentang profil akademik kita semua. Ya, baik itu kurikulum vitae, ijazah sarjana, ijazah nurse, ijazah magister, ijazah nurse spesialis, bahkan sampai ijazah doktoral bisa teman-teman upload di sini. Sebagai contoh, saya mencoba untuk mengupload kurikulum vitae, tinggal kita klik tadi attachment. Nah, di sini ada kosongan dari kurikulum vitae sampai dengan doktoral sertifikat ada di sini, bisa kita pilih filenya. Kita coba pilih file, klik di sini. Saya di sini sudah menyiapkan sebenarnya berkas demo ya. Semua uploadan di sini harus berbentuk PDF ya. Baik itu CV atau ijazah-ijazah kita harus berbentuk PDF biar bagus lah istilahnya. Kalau di download itu tidak akan mengurangi dari resolusi yang seharusnya, ukurannya tidak akan berkurang. Kita tahu kalau yang diupload itu berkasnya adalah JPEG atau PNG, ketika dikirim sana kemari itu biasanya akan menurunkan resolusi, menurunkan ukuran, sehingga yang terjadi adalah kekaburan, ketidakjelasan dari item yang kita upload atau kita kirim ke sana kemari itu. Sehingga kami di sini membangunnya yang bisa diupload di sini adalah formatnya adalah PDF. Nah, nanti gimana mengkonvert Word ke PDF atau JPEG ke PDF nanti akan kita sediakan di video-video berikutnya ya. Ini saya skip dulu untuk yang convert tadi. Kita langsung demo untuk mengupload kurikulum vitae saya. Tinggal diklik 2 kali akan terupload di sini. Oke, yang awalnya kosong di sini sudah ada tanda berarti terupload. Kemudian saya kembali mengupload untuk ijazah sarjana. Ini sudah ada ijazah sarjana saya. Tinggal klik 2 kali akan terupload. Kemudian ijazah nurse saya, choose file lagi. Kemudian tinggal diklik sini, oke, langsung terupload. Kemudian ijazah magister saya bisa langsung terupload juga. Karena saya pribadi belum mempunyai ijazah nurse spesialis, bahkan ijazah doktoral, maka akan kita lewati. Ya, sesuaikan pokoknya untuk pribadi kita masing-masing. Kalau sudah dan diyakinkan uploadan kita ini benar, maka tinggal kita klik submit. Ya. Penting juga diperhatikan, jika tidak ada file yang diupload, maka no file choose. Ya. Ketika disubmit, maka jadinya akan seperti ini. Sebentar, ada proses waktu, ini juga kadang kaitannya dengan jaringan yang kita gunakan ya. Cepat atau lambatnya itu. Nah, ini sudah ada academic profile pada diri saya pribadi, ada kurikulum vitae, ada bestseller sertifikat, ada nurse sertifikat dan master sertifikat yang terupload. Sementara nurse spesialis dan doktoral belum, insya Allah ya, doakan saja. Kita bisa melihat uploadan tadi dengan cara ngeklik download. Ya, kita coba klik download, apakah file yang kita upload tadi benar. Coba kita klik. Ya, perlu waktu. Nah, di sini kalau secara nama benar, oke, ini benar kurikulum vitae saya. Bisa dilihat ada filenya. Jika kita mau mendownload,
kita tinggal klik icon download di sini. Ya. Oke, kalau tidak, kita back saja, kembali ke halaman profil tadi. Kita cek lagi satu-satu base sertifikatnya, klik download. Oke. Nah, di sini ijazah sarjana saya benar, artinya filenya yang diupload tadi kita kembalikan lagi, kita cek sertifikatnya, kita klik download lagi. Oke, benar. Ijazah nurse di sini ada. Oke, kembali. Kemudian kita lihat di sini ada master sertifikat. Kita klik download lagi untuk mengecek apakah benar ijazah magister saya yang terupload. Oke, benar ini. Baik. Nah, jadi kelihatan ya Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian bahwa academic profile di sini sudah terupload sesuai dengan karakteristik academic profile kita masing-masing. Silahkan dilengkapi. Kemudian saya lanjut pada sertifikat. Nah, di sini agak berbeda sedikit cara kerjanya tentang sertifikat ini dengan academic profile. Kalau sertifikat ini maksudnya adalah hal-hal yang pernah kita lakukan berbentuk sertifikat kompetensi atau surat tanda registrasi atau STR atau sertifikasi BHD, BTCLS atau sertifikat akreditasi rumah sakit kita atau sertifikat akreditasi institusi kita bisa kita upload di sini. Yang mana bedanya dengan academic profile tadi adalah jika bicara sertifikat di sini nanti pada deskriptif di sini kita bisa menjabarkan, misalkan ketika kita nanti attach suatu file, kita bisa menuliskan deskripsi di sini apa sertifikat apa yang kita lampirkan ini. Kemudian bisa juga di sini kita cantumkan kapan mulai berlakunya dan kapan berakhirnya. Ini kan hal yang lumrah pada kita sejawat perawat, misalkan kita mempunyai STR, kapan mulainya, kapan masa berlakunya itu habis, di sini bisa kita cantumkan. Ya, di sini bisa kita deskripsikan juga tipe sertifikat ini, sertifikat apa, sertifikat kompetensi, sertifikat tanda registrasi, sertifikat akreditasi rumah sakit kah, sertifikat institusi keperawatan kah, bisa dijabarkan di sini. Kalau sudah diklik create ya. Kalau tidak ingin melampirkan atau belum punya filenya, bisa klik back dulu. Gitu. Oke, kira-kira itu dulu sebagai video awal demonstrasi yang saya perlu sosialisasikan kepada rekan-rekan CTCI ataupun mahasiswa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa untuk mencoba memperbaiki tampilan dari web aplikasi ini biar ada fotonya, biar academic profile-nya terbangun dan ada isinya ya. Nanti pelan-pelan saya akan mencoba untuk mendemokan fitur-fitur lain yang ada di si Promos ini. Sebagai penutup, jika kita ingin logout dari aplikasi ini, kita klik nama kita ini, tinggal klik logout. Ya. Tidak di logout pun tidak masalah selama personal komputer atau device yang kita gunakan itu adalah milik pribadi kita. Ya. Jika sudah ditekan logout tadi, maka akan kembali ke halaman awal, ke landing page seperti di awal tadi. Oke, mungkin sekian dulu video demonstrasi tahap awal yang saya bisa jelaskan. Nanti kita lanjut pada video-video berikutnya. Ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.